Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya lidah kita menuturkan alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kehidupan kita tidak pernah jauh dari nikmat Allah, walaupun sesaat. Maka kewajiban kita sebagai makhluknya yang selalu menerima karunia-Nya untuk memperbanyak syukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dan itu adalah zikir yang paling baik, karena di dalam ucapan alhamdulillah itu terkandung di dalamnya memberikan sifat kepada Allah, sifat yang paling sempurna atau maha sempurna. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan." Bersuci itu separuh dari keimanan, dan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Semoga kita yang hadir di majelis kita ini dalam rangka mempelajari bagian dari agama kita, termasuk orang-orang yang mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat kesehatan dan nikmat waktu lapang. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana beliau tidak ada satupun kebaikan kecuali beliau telah mengajarkan umatnya, dan tidak ada satupun yang buruk kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada umatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita kali ini dengan judul Jalan Menuju Allah. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh protokol tadi, bahwa semua orang mendakwakan dia menuju kepada Allah, karena menuju kepada Sang Khaliq merupakan martabat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, yang setiap manusia berharap dia ingin menuju kepada Sang Khaliq. Akan tetapi, apakah tujuan yang diinginkannya itu tercapai atau tidak? Boleh jadi setiap orang mendakwakan bahwasanya dia akan menggapainya. Orang Arab mengatakan, man sara 'ala darbi wasala. Siapa yang berjalan di atas jalan yang telah ditetapkan, dia akan sampai. Tapi kalau tidak berjalan di atas jalan yang telah ditetapkan, dia tidak akan sampai. Dari Padang orang menuju ke Solo misalkan,
Kalau tidak jalan yang menuju ke Solok dia tempuh, tapi jalan ke Painan yang dia tempuh, dia juga berjalan di atas jalan. Dia keinginannya sampai ke sini. Akan tetapi ketika dia meniti bukan di atas jalan yang telah ditetapkan, dia tidak akan sampai. Walaupun harapannya dan keinginannya, antusias yang tinggi, namun dia tidak akan bisa menggapainya. Begitu juga menuju Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan kepada kita. Apa jalannya? Yang pertama adalah mengikuti Al-Quran. Ini jalan yang pertama. Orang yang mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan kaedah-kaedah tafsir yang telah ditetapkan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Dalam surah Taha Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Jika datang kepadamu petunjukku, kata Allah, siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan yadhillu, dia tidak akan sesat, wala yashqa, maka dia tidak akan sengsara. Siapapun orangnya, jika dia betul-betul mempelajari Al-Quran dengan cara yang benar, yakinkan Bapak Ibu, kita tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Walaupun kita menghabiskan waktu kita semuanya, kita tidak akan sengsara. Loh, kenapa sebagian orang yang mempelajari dia mengatakan Al-Quran, tapi ada yang terjerumus dalam kesesatan? Kalau hal yang seperti itu, berarti metoda, cara, atau jalan yang dia tempuh di dalam memahami Al-Quran dan mempelajari Al-Quran itu tidak benar, tidak sesuai dengan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jalan yang pertama itu adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah dan orang yang seluruhnya ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ulama mengatakan ayat ini adalah ayatul imtihan, ayat yang menguji setiap pengakuan manusia yang dia mencintai Allah. Apakah dia jujur dengan ucapannya atau tidak? Apakah dia hanya sebatas mengucapkan tapi tidak ada realita dalam kehidupannya? Semua orang dia mengatakan menuju kepada yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mengatakan dia cinta kepada Allah, sampai orang Yahudi dan Nasrani pun dia mengatakan, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa hibba'uh. Berkata orang Yahudi dan Nasrani dalam surah Al-Maidah, berkata orang Yahudi dan Nasrani,
kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Itu adalah pengakuan. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakan wahai Muhammad, kenapa kalian disiksa oleh Allah oleh sebab dosa-dosa kalian? Konsekuensi dari kecintaan, memberikan yang terbaik kepada yang dicintai. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 31 dari surah Ali Imran ini hendaklah kita jadikan sebagai anak timbangan yang mengukur atau menimbang kejujuran ucapan kita. Jika kita mengatakan kita menuju Allah, kita katakan bahwa kita cinta kepada Allah, hendaklah menjadi barometernya pengikutan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dapatkan? Yang pertama, Allah akan mencintai kita jika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun manusia di sekitar kita membenci kita. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang kedua untuk menuju Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran terdapat di dalam beberapa dan dalam banyak ayat yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antaramu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kamu berselisih dalam apapun juga, kembalikan atau kembalilah kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah maksudnya adalah kembali merujuk kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasulullah adalah jika selama beliau masih hidup bertanya langsung kepada beliau. Tapi sekarang beliau sudah meninggal dunia, maka kembali kepada Rasulullah adalah kembali kepada sunnah-sunnah yang bisa diterima, kepada hadis-hadis beliau yang bisa diterima. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita di atas agama yang benar, di atas agama yang sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, yakni pada tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah atau 10 kehijrahan Nabi SAW, ketika beliau wukuf di Arafah, turunlah ayat ini, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu akan agamamu. Kalau sempurna berarti tidak ada lagi pengurang dan tidak ada lagi penambahan. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan bagimu akan nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku telah ridai bagimu Islam sebagai agama. Ridha, arti dari ridha itu adalah merasa cukup. Allah telah ridha Islam sebagai agama bagi kita,
dan pasti dan tentu Allah sudah ridha terhadap sumbernya. Mana sumber agama? Al-Quran dan Sunnah. Maka oleh karena itu tidak ada lagi penambahan-penambahan dalam agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas lembaran yang putih. Satu kejelasan yang nyata. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Yani betul-betul jelas. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang melenceng darinya, yang tergelincir darinya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yazighu anha ba'di illa halik. Kecuali orang yang melenceng itu adalah orang yang binasa, orang yang sesat, orang yang terjerumus. Wa man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antaramu, maka dia akan melihat perbedaan yang banyak. Sebagaimana kita melihat sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan-perbedaan yang banyak. Ini yang mengatakan bahwa caranya ini yang lebih benar, ini mengatakan cara dia yang lebih benar. Mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ada di antara mereka yang tidak mau mengambil hadis sunnah Rasulullah dengan anggapan bahwa sunnah Rasulullah itu, sunnah-sunnah dan hadis itu adalah buatan manusia. Lalu dia mengambil Al-Quran, mereka tafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Terjadilah perbedaan-perbedaan yang banyak. Ada yang mereka mengakui bahwa dia keturunan Nabi atau Nabi yang sekian, sementara Rasulullah SAW mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku, kata Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ahzab, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah seorang bapak dari salah seorang laki-laki dewasa di antaramu, akan tetapi dia adalah seorang rasul, Rasulullah dan penutup para nabi. Ajaran-ajaran apapun yang mereka mengakui bahwa dia didatangi wahyu, ketahuilah bahwa itu adalah ajaran yang sangat sesat. Karena wahyu terputus dengan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, dan tidak ada lagi wahyu yang datang yang diturunkan oleh Allah kepada manusia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hidup di antara kamu, kata Rasulullah, dia akan melihat perbedaan yang banyak. Di dalam perbedaan ini, bagaimana solusinya? Bagaimana caranya? Apakah perlu kita membuat perda? Apakah kita perlu membuat undang-undang? Atau kita perlu kurujuk kepada guru, tuanku dan yang lainnya? Rasulullah mengatakan, fa'alaikum bima araftum min sunnati. Pegang teguhlah oleh kalian sunnah-sunnahku lah yang telah kalian ketahui. Wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Dan sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk, gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan geraham. Wa 'alaikum bit-ta'ah,
Kalian harus tunduk dan patuh kepada pemimpin. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Agama ini sudah jelas. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, tidak ada lagi uzur, alasan bagi seorang yang dia mengikuti kesesatan yang dia anggap itu adalah satu petunjuk, atau dia meninggalkan kebenaran karena dia itu menganggap itu adalah satu kesesatan. Kenapa tidak ada uzur? Karena agama ini sudah jelas. Rasulullah SAW telah menjelaskan segala sesuatu, sehingga seorang Yahudi berkata kepada Salman Al-Farisi, Nabiyukum allamakum kulla syai' hatta al-khira'ah. Nabimu atau nabi kalian telah mengajarkan kalian segala sesuatu sampai adab buang air. Kata Salman Al-Farisi, ya bala, nabiyuna allamana kulla syai' hatta al-khira'ah. Nabi kami telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai adab buang air. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang tidak pernah mempelajari bagaimana cara adab buang air. Satu hal yang sepele itu sudah diajarkan oleh Rasulullah, apalagi permasalahan yang besar. Permasalahan mengenal Allah, beribadah kepada Allah, mencari kecintaan Allah, tentu telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Salman Al-Farisi, laqad nahana an nastaqbil al-qiblata fil bauli wa ghaid. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk menghadap ke kiblat di dalam buang air. Wa nahana an nastanjiya bil yamin. Kami dilarang untuk beristinja dengan tangan kanan. Wa nahana an nastanjiya bi aqall min 3 ahjar. Kami dilarang untuk beristinja kurang dari 3 batu. Itu adab-adab di mana sebagian kaum muslimin setelah dia buang air pun ada yang tidak beristinja. Permasalahan yang sepele sudah diajarkan Rasulullah, apalagi permasalahan-permasalahan yang sangat penting, masalah akidah, tentu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka tiada lain bagi kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang lurus yang sudah ditetapkan oleh agama kita, Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi godaan itu banyak. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan thumma qala hadza sabilullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang lurus. Beliau mengatakan ini adalah jalan Allah, sebagai ilustrasi untuk menggambarkan kepada kita bagaimana mudah untuk memahaminya. Tsumma khatta khututan an yamini wa shimalihi, lalu dia bikin garis-garis di samping kanan dan samping kirinya dari garis yang lurus tadi. Lalu beliau mengatakan wa qala hadhihi subulun, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Setiap garis-garis tadi di atasnya ada syaitan yang mengajak orang yang berada di atas jalan yang lurus tadi
untuk mengajaknya kepada jalan-jalan yang tadi. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am, "Inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang kiri kanan ini, jalan-jalan yang banyak ini. Fatafarraqa bikum an sabilih, mengikuti jalan-jalan yang banyak yang kiri kanan ini, itulah yang akan memecah belahmu, yang menjauhkanmu dari jalan Allah yang lurus tadi. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala, jika seorang yang ingin pergi ke Jakarta, maka hendaklah dia mengikuti jalan yang sudah jelas, jalan Trans Sumatera, sehingga dia bisa diantar sampai ke Jakarta. Tapi kalau dia coba, udah saya coba aja deh, saya pergi jalan kecil, ya, kiri kanannya, ya, nanti nggak tahu kemana ujung, ya, yang akhirnya dia akan kehilangan arah untuk menghantar dia kepada tujuan. Nah, sehingga kalau dia ingin sampai kepada tujuan tadi, hendaklah dia kembali lagi kepada jalan yang lurus. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan kepada kita untuk bersatu di atas kebenaran dan jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya dengan tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Orang yang mengajak kepada kebenaran itu adalah orang yang pemersatu, orang yang ingin menggabungkan orang dengan satu keyakinan, walaupun di sekitarnya itu adalah orang-orang yang banyak menyelisihinya. Bukan orang yang mengajak kepada kebenaran itu pemecah belah, tidak, tetapi dia mengingatkan orang-orang yang sudah jauh dari jalan yang lurus untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin berjalan menuju Allah, sebagaimana yang dikatakan tadi, hendaklah kita berjalan di atas jalannya. Man sara ala darbi wasala. Siapa yang berjalan di atas jalan yang telah ditetapkan, dia akan sampai kepada tujuan. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meniti jalan yang lurus ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di samping apa yang telah kita sebutkan tadi. Di dalam masalah akidah dan dalam masalah hukum dan dalam masalah kita beragama, sumber agama kita itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita jelaskan tadi. Namun hampir semua kelompok pun mereka mengatakan kami berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu Al-Quran dan Sunnah ini dipahami dengan pemahaman siapa? Apakah pemahaman saya, pemahaman bapak, pemahaman ibu, atau pemahaman guru? Yang tentu satu sama lainnya akan memberikan corak dalam pemahaman. Maka kita melihat bahwa orang yang lebih memahami Al-Quran dan Sunnah adalah orang yang pernah hidup dengan Al-Quran dan Sunnah.
Orang-orang yang mengetahui di mana turunnya Al-Quran dan di mana Rasulullah menuturkan sabdanya. yakni mereka itu adalah para sahabat. Maka para sahabatlah, pemahaman para sahabatlah yang lebih mendekati kepada kebenaran di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Alasannya, yang pertama, mereka hidup di tengah-tengah di mana diturunkan wahyu. Sehingga Ibnu Mas'ud dia mengatakan, tidaklah Al-Quran itu diturunkan kecuali aku mengetahui di mana diturunkan, kapan diturunkan, dan kepada siapa diturunkan. Ibnu Mas'ud termasuk ahli tafsir. Yang kedua, mereka juga mengetahui bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah orang-orang yang memahami betul bahasa Al-Quran dan Sunnah, atau Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran serta Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa mereka, yakni bahasa Arab yang jelas. Di samping itu, Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa memahami bahasa Arab tetapi kita tidak bisa memahami bahasa tubuh. Orang yang bisa memahami bahasa tubuh adalah orang yang langsung melihat orang yang berbicara, orang yang langsung hidup dengan orang yang berbicara. Maka itu hanya dipahami oleh para sahabat. Sehingga Anas bin Malik di akhir hayatnya dia datang ke Madinah. Dia lihat kondisi di Madinah, yakni pada tahun di akhir abad, yakni tahun 90-an Hijriah. Dia melihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Lalu dia mengatakan, tidaklah aku mendapatkan apa yang aku dapatkan bersama Rasulullah dulu yang ada pada kalian kecuali hanya salat. Itu pun kalian lalaikan, kata Anas bin Malik. Itu masih ya di penghujung abad 100 tahun dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah terjadi pergeseran. Bagaimana kalau seandainya Anas bin Malik hidup di tengah-tengah kita sekarang ini? Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka pemahaman para sahabat adalah pemahaman yang menjadi acuan bagi kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Di samping mereka adalah orang-orang yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ridha kepada para sahabat. Maka pemahaman mereka dengan hati mereka yang bersih, dan mereka adalah orang-orang pilihan dari Allah untuk menemani Rasulullah di dalam menyebarkan agama ini dan membela agama ini. Maka pemahaman mereka lah, baik dalam masalah akidah maupun masalah hukum dan masalah ibadah, maka pemahaman mereka lah yang kita ikuti untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita ketahui, bahwa seluruh yang sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajiblah kita terima dan kita amalkan. Walaupun itu adalah hadis ahad,
maka kita amalkan baik dalam masalah akidah maupun di dalam ibadah dan yang lainnya. Sebab kita melihat sekarang ini mulainya bermunculan orang-orang yang lebih mendahulukan akalnya dan mendahulukan pendapat-pendapat manusia seperti pendapat-pendapat orang-orang kafir, filsafat di dalam memahami akidah. Sehingga mereka mengatakan bahwa tidak semua sunnah Rasulullah bisa diterima. Tapi mereka memilih sesuai dengan apa yang mereka yakini. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki dan tidak juga mukmin perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu keputusan, mereka memiliki pilihan lain di dalam urusan mereka. Allah telah mengingatkan kita, telah memberikan peringatan dan sikap waspada terhadap orang-orang yang menyelisihi urusan Rasulullah SAW. Dalam surah An-Nur ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintahnya atau urusannya. Nya di sini kembalinya adalah kepada Rasulullah, tidak kepada Allah. Sebab di dalam terjemahan Al-Quran ada disebutkan perintahnya dalam kurung Tuhan. Kalau kita lihat redaksi ayat 62 dan awal 63 itu semuanya berbicara tentang Rasulullah SAW. Maka topiknya itu adalah pembicaraan tentang Rasulullah. Maka nyanya ini atau domirnya kembali kepada Rasulullah SAW. Hati-hatilah orang yang menyelisihi urusan Rasulullah, perintah Rasulullah, antusibahum fitnatun. Waspada terhadap ditimpakan kepadanya fitnah, cobaan. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepadanya azab yang pedih. Menyelisih sunnah Rasulullah, apalagi mengejek-ejek, meremehkan sunnah Rasulullah, penyebab didatangkannya kepadanya azab. Boleh jadi seketika atau nanti waktu akhirat. Dalam hadis dikeluarkan oleh Muslim dari Salamah bin Aqwa, ada seorang dia makan di samping Rasulullah dengan tangan kiri. Dia makan dengan tangan kiri. Lalu Rasulullah mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ya, berapa banyak kita melihat ada banyak orang yang makan dengan tangan kiri. Ya, pagi tadi kami makan lontong, ada satu orang makan sendoknya tangan kiri. Lalu apa jawab pemuda ini? La astati, aku tidak bisa. Apa kata Rasulullah? La istata'ta, tidak kata Rasulullah, Anda mampu. Ma mana'aka illal kibir, tidaklah menghalangimu kecuali adalah sombong. Ada enggak orang makan dengan tangan kiri gara-gara sombong? Apa arti sombong di sini? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran. Rasulullah menyuruhnya untuk makan tangan kanan, tapi dia tidak mau. Itulah sombong, karena dia tidak mau mendengar
kebenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa akibatnya? Dalam hadis itu dikatakan dia tidak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya. Langsung ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala azab. Ya, sehingga dia tidak bisa mengangkat tangannya sampai ke mulutnya. Dia katakan tidak bisa. Akhirnya Allah betul-betul mewujudkan pada dirinya bahwa dia tidak mampu untuk makan dengan tangannya. Juga ulama mengatakan ada seorang ahli bid'ah ketika dia mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah mengatakan, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilu 3 marrat, fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Kata Rasulullah, jika salah seorang di antaramu bangun tidur, janganlah dia memasukkan tangannya langsung ke bejana tempat dia berwudu sebelum dia membasuh tangannya. Yani sebelum kita berwudu adalah kita basuh tangan kita sebelum ketika kita bangun tidur. Karena Rasulullah mengatakan, karena salah seorang di antaramu dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ya, boleh jadi tanpa dia sadari dia menggarut-garut di bagian kemaluannya atau di bagian duburnya, sehingga tangannya ini ada bagian najisnya. Lalu ada orang menyanggah hadis ini. Apa katanya? Saya tahu di mana tangan saya bermalam. Dengan sikap cemooh atau meremehkan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga pada satu malam dia tidur, paginya dia sudah dapatkan tangannya masuk ke dalam duburnya sampai ke siku. Ini adalah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang meremehkan sunnah Rasulullah. Di dalam adab makan dan minum, Rasulullah sudah jelaskan kepada kita dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala an, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih." Jika salah seorang di antara mau ingin makan, makalah dengan tangan kanan. Jika minum, minumlah dengan tangan kanan. Berapa banyak orang di antara kita yang minum dengan tangan kiri. Malahan ada orang tua yang melarang anaknya minum dengan tangan kanan. Dia katakan, "Iku anak tidak berterati, tidak tahu dengan etika." Itu adalah etikanya orang barat, bukan etika orang barat lagi. Malahan minum dengan tangan kiri itu adalah etikanya syaitan. Kenapa? Rasulullah mengatakan, "Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi." Karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Apapun hadis yang sahih, sunnah yang sahih dari Rasulullah SAW selaku kita umat Nabi Muhammad yang menjalankan agama ini, yang ingin menuju jalan Allah, wajib dia terima hadis itu, wajib dia amalkan, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah dan yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, di antara kaidah yang perlu kita yakini, menerima keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikanmu penengah terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa sempit di hati mereka terhadap apa yang telah kamu putuskan, dan mereka menerima dengan sebaik-baik penerimaan." Kemudian juga
selaku kita ahli sunnah wal jamaah yang ingin menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita beragama yang lebih kita kedepankan itu adalah nas, dalil Al-Quran dan sunnah, bukan akal. Sebab akal manusia sangat terbatas untuk melihat kebenaran. Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfala minal khuffi awla bil masi min a'laha. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhuhr yamsahu ala fakhidayhi yamsahu ala khuffaihi. Laqad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhuhr khuffaihi." Rasulullah Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, kalau seandainya agama itu berdasarkan logika, maka menyapu telapak kaki dari khuf itu lebih utama daripada menyapu di atasnya. Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW menyapu di atas khuf beliau. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya minta maaf yang telah disampaikan oleh panitia tadi. Saya tidak bisa melanjutkan setelah sholat karena kondisi yang tidak kondusif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua dan diberikan hidayah kepada semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu adalah suatu kebenaran adanya, dan anugerahkanlah kepada kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami satu kebatilan itu adalah satu kebatilan adanya, dan anugerahkanlah kepada kami untuk menjauhinya. Perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah, al-huda, petunjuk, wat-tuqa dan taqwa, wal-afafa wal-ghina dan kehormatan diri serta kecukupan. Ini sering kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita petunjuk dan menganugerahkan kepada kita takwa, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikkan hati manusia, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.